Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'd. Anak-anak semuanya, dimanapun kalian berada, saya doakan mudah-mudahan kalian sehat selalu, bahagia selalu, ceria selalu, dan semoga kita semuanya terhindar dari virus corona. Allahumma amin. Anak-anak semuanya, salawat salam kita aturkan kepada Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita tunggu syafaatnya di yaumil akhir nanti. Allahumma amin. Anak-anak semuanya, pada hari ini saya akan menyampaikan materi literasi tentang kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa penting di bulan Muharram. Anak-anak semuanya, perlu saya ingatkan lagi bahwa kita sebagai umat Islam pada bulan ini masuk tahun baru, yaitu di bulan Muharram, di mana bulan ini kalau di bahasa Jawa atau mungkin di kalender Jawa namanya bulan Suro. Bulan yang mungkin dianggap sebagai bulan yang keramat. Makanya pada bulan Suro atau Muharram, warga Jawa khususnya tidak berani melaksanakan pernikahan. Tidak berani membongkar atau mendirikan rumah. Tidak mau berpergian. Ini karena apa? Karena diyakini pada bulan ini bulan dianggap bulan yang penuh kesialan, makanya nggak berani untuk melaksanakan hal-hal yang saya sebutkan tadi. Tapi dalam Islam ternyata di bulan Muharram itu banyak sekali sejarah, kejadian-kejadian yang bisa kita jadikan sebagai ibroh, ya, atau mungkin kita jadikan sebagai semangat, ya, atau mungkin kita jadikan sebagai istilahnya pemacu kita bahwa bulan Muharram itu bukan bulan yang penuh dengan kesialan. Jadi ada beberapa kejadian yang sangat luar biasa yang terjadi di bulan Muharram. Yang pertama, peristiwanya Allah menyelamatkan Nabi Nuh dari banjir bandang, ya, banjir pandang. Allah SWT telah, ya, menyelamatkan Nabi Nuh dari banjir bandang dan keluar dari kapalnya di atas Gunung Judi. Jadi namanya Gunung Judi. Setelah bumi ditenggelamkan selama 5 bulan. Jadi ternyata dulu waktu Nabi Nuh itu memerintahkan umatnya untuk menyembah Allah SWT, tetapi pengikutnya hanya sedikit, maka Allah akan memberikan azab bagi umatnya Nabi Nuh. Maka Allah memerintahkan kepada Nuh alaihissalam untuk membuat kapal, ya, kapal yang panjangnya itu kurang lebih 540 meter atau setengah kilo. Lebarnya itu kurang lebih 270 meter. Ya, lapangan bola mungkin 3-4 kalinya dari lapangan bola. Nah, kapalnya Nabi Nuh ini terdiri dari 3 lantai. Nah, lantai 1 itu untuk hewan ternak, lantai 2 itu untuk manusia, lantai 3 itu untuk burung-burung. Nah, proses pembuatan kapal ini dilaksanakan di daerah yang jauh dari perairan, jauh dari lautan, jauh dari sungai. Makanya pada waktu itu Nabi Nuh alaihissalam dianggap sebagai orang gila. Masa buat kapal di sini, di tempat yang jauh dari air, bagaimana bisa dioperasikan kapalnya? Padahal kapal itu kan letaknya di air. Nah, banyak yang mencerca, banyak yang mencela. Nabi Nuh dianggap, ya, makanya pengikutnya sedikit. Hingga akhirnya yang ditunggu-tunggu,
ya, terjadilah hujan yang sangat lebat selama kurang lebih 40 hari, 40 malam. Hujan lebat, sehingga terjadilah banjir yang luar biasa. Nah, dari banjir ini akhirnya seluruh orang-orang kafir itu tenggelam. Kecuali yang naik kapalnya Nabi Nuh alaihi salam. Nah, bahkan banjirnya itu bertahan sampai 5 bulan. Dari bulan Rajab sampai menuju ke bulan Muharram. Ya, tadi saya sampaikan, ya, mungkin materi inspirasi yang kemarin, nama-nama bulan, ya, dari Rajab, kemudian Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, kemudian Dzulhijjah, baru Muharram. 5 bulan, luar biasa. Nah, kemudian ternyata Nabi Nuh alaihissalam ini dilepaskan atau turun atau keluar dari kapal itu pada bulan Muharram, tepatnya tanggal 10 Muharram. Jadi di bulan Muharram itu bukan pembawa sial, justru keberuntungan bagi Nabi Nuh. Karena Allah memberikan nikmat, Allah memberikan rezeki, Allah memberikan rahmatnya agar Nabi Nuh bisa hidup normal seperti sedia kala. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, peristiwanya ketika Allah menyelamatkan Nabi Musa dan Bani Israel dari Fir'aun. Mungkin anak-anak sudah paham cerita ini, bahwa pada waktu itu Nabi Musa serta pengikutnya yaitu Bani Israel, mereka istilahnya diserang oleh Fir'aun beserta tentaranya, yang jumlahnya luar biasa. Pasukannya Musa alaihi salam beserta Bani Israel itu sejumlah 600.000 orang. Sedangkan yang mengejar itu sejumlah 1.600.000 orang. 1:3. Ya. Sampai akhirnya Nabi Musa itu terkepung di sebuah tepi laut, yaitu di Laut Merah. Ya. Di Laut Merah ini Nabi Musa mengetukkan tongkatnya ke pinggir laut, sehingga lautnya itu terbelah, ya, menjadi dua. Ketika terbelah itu bawahnya tidak ada air, maka pasukan Nabi Musa dan Bani Israel langsung bergegas lari menuju ke tengah lautan, menyeberangi laut yang terbelah tadi dengan lari. Kemudian diikuti oleh Raja Fir'aun beserta pasukannya. Sampai di ujung, Nabi Musa dan Bani Israel, ya, sudah selamat. Kemudian pada waktu itu Raja Fir'aun beserta tentara masih berada di dalam tengah-tengah lautan. Tengah-tengah lautan. Akhirnya diketukkanlah kembali tongkatnya, sehingga laut yang awalnya tadi terbelah sekarang menyatu kembali, sehingga tenggelamlah Raja Fir'aun beserta bala tentaranya. Itu terjadi juga pada bulan Ramadan. Muharram. Ya, terjadi pada bulan Muharram. Nah, ini luar biasa ternyata. Maka kita sebagai orang Islam, mari jangan percaya mitos-mitos yang beredar di lingkungan kita. Kemudian yang ketiga, Allah selamatkan Nabi Ibrahim dari kekejaman Raja Namrud. Jadi Nabi Ibrahim pada waktu itu seorang pemuda yang luar biasa. Ia berani menghancurkan berhala-berhala miliknya Raja Namrud. Pada waktu itu Raja Namrud sedang, sedang karnaval, festival, pesta pora dengan masyarakatnya, hingga akhirnya digunakanlah kesempatan ini oleh Nabi Ibrahim untuk menuju ke sebuah kuil atau tempat ibadah. Ya, kemudian berhalanya itu yang berada dalam ruangan itu semuanya dihancurkan. Disisakan satu, yaitu patung yang paling besar. Kemudian kapaknya itu diletakkan di tangannya patung yang paling besar. Nah, setelah itu Raja Namrud tahu, ya,
marah. Siapa yang berani menghancurkan berhala-berhalaku? Siapa yang berani menghancurkan sesembahanku? Ini kalau tidak mungkin, ya, kalau enggak Nabi Ibrahim pasti tidak mungkin berani. Dipanggillah Nabi Ibrahim alaihi salam. Wahai Ibrahim, pasti kamu yang telah menghancurkan berhala-berhalaku. Nabi menjawab, bukan saya. Masa saya yang menghancurkan? Pasti itu patung yang paling besar itulah yang menghancurkan berhala-berhala yang kecil itu. Buktinya kapaknya berada di tangannya. Nah, Raja Namrud, tidak mungkin. Masa patung bisa menghancurkan patung-patung yang lain? Kan nggak, patung nggak bisa gerak. Nah, Nabi Ibrahim kemudian menjawab, nah, patung saja menghancurkan patung kayak gini nggak bisa. Masa kalian sembah? Masa kalian jadikan sebagai Tuhan? Ini bagaimana? Nah, Raja Namrud akhirnya marah. Ya, marah besar hingga akhirnya Nabi Ibrahim diseret ke tengah kampung, ya, di tengah lapang begitu. Kemudian diambillah kayu-kayu, kemudian dikumpulkan, ditumpuk-tumpuk begitu. Kemudian Nabi Ibrahim diletakkan di paling atas, kemudian kayunya itu dibakar. Tapi atas izin Allah, Nabi Ibrahim tidak luka sedikit pun, tidak terbakar sedikit pun. Nah, ini adalah bentuk kasih sayangnya Allah, bentuk rahmatnya Allah kepada Nabi Ibrahim. Dan ini semua terjadi pada bulan Muharram. Luar biasa. Jadi ada 3 peristiwa penting. Ini ada banyak ya. Ada misalkan kisahnya Nabi Yunus yang dikeluarkan dari perut ikan, itu juga terjadi pada bulan Muharram. Kemudian taubatnya Nabi Adam setelah dikeluarkan dari surga, itu juga terjadi pada bulan Muharram. Maka anak-anak semuanya, mari kita agungkan bulan Muharram ini ya dengan amalan-amalan yang baik. Dengan cara mengerjakan yang baik. Baik, salah satunya yaitu puasa. Nah, puasa yang seperti apa? Di materi literasi berikutnya akan saya sampaikan. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan pada materi hari ini. Bila ada salah, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.